bila kita sudah minum, lalu tiba-tiba sembuh, lalu orang bilang kepada kita, obat apa kita minum, Bu? Dia bilang, saya minum namanya paracetamol. Nah, di mana kita beli, Bu? Pak, saya di apotek A. Nah, terus kita juga pergi ke sana beli obat yang sama karena kebetulan demam. Kita beli. Saya tanya, apakah pada saat kita beli kita dikasih namanya bonus bonus mengajak? Dapat uang? Dapat. Nah, kalau tidak dapat uang, sekian banyak kita bilang ada obat bagus sekali, boleh pergi ke apotek, sampai kita ke sana dapat tapi apotek tidak nak kasih uang. Nah, tapi ini yang saya bawa ini adalah sebuah teknologi produk kesehatan yang apabila kita sampaikan kepada orang-orang selain kita dapat bonus, namanya bonus iklan. Mau bonus apabila kita sampaikan ke orang? Mau duit? Nah, siapa di sini orang tidak suka duit? Yang tidak suka uang ada nggak? Tidak ada toh? Tapi siapa di sini suka uang miliaran? Semuanya. Tidak ada orang yang tidak suka duit, bahkan kalau dibilang miliaran lebih-lebih. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian berbahagia. Kemudian saya kasih paradigmanya begini. Di dalam kehidupan sosial kita itu ada tipe dua kategori menurut teori Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki mengatakan manusia itu terbagi dalam dua kuadran. Ada kuadran kiri, ada kuadran kanan. Kuadran kiri itu begini. Kuadran kiri itu orang yang selalu hidupnya merasa nyaman dan berada di zona aman. Nyaman dan aman. Saya mau tanya, siapa orang di sini suka uang 3 juta per bulan? Tapi saya mau tanya, apakah 3 juta per bulan kira-kira cukup itu ya? Iya. Wow. Kalau gitu saya mau lebih dari cukup. Nah, siapa di sini punya rumah yang harganya 2,5 miliar? Iya. Tapi kalau misalnya dikasih peluang untuk dapat rumah 1,5 miliar, mau nggak? Oh iya. Siapa di sini orang yang mau mobil cantik? Rasanya kalau mobil cantik, mobil mewah enak ya. Kalau misalnya suatu ketika 1 tahun ke depan kita dikasih mobil namanya apa istilahnya ini, Pajero Sport, enak nggak? Atau Fortuner terbaru. Ya, itu kesenangan secara manusiawi. Tapi pertanyaan saya adalah, apakah pekerjaan kita sekarang ini sudah bisa mengantar kita untuk memiliki impian dapat Pajero Sport? Insyaallah. Kalau pekerjaan kita sekarang, misalnya sekarang penghasilan kita adalah di ranah 5 juta sebulan. Orang kan kata Robert Kiyosaki, manusia cenderung berada di zona aman. Zona aman itu siapa? Mereka-mereka yang PNS. Tidak apa-apa kalau PNS tersinggung ya. Di sini tidak ada yang PNS atau ada? Alhamdulillah. Itu kalau PNS kan alhamdulillah rezekinya ada, karena alhamdulillah Tuhan sudah kasih rezeki per bulan, yaitu kalau dia dapat 5 juta sebulan, mungkin 10 juta sebulan, itu sudah bagus ya. Amin. Iya. Tapi maksud saya, kalau itu penghasilan kita 5 juta, 10 juta per bulan, apakah dengan mengumpul uang itu bisa kira-kira dalam setahun dapat Pajero? Tidak. Belum dapat. Kenapa? Karena baru 10 juta per bulan. Apabila dikumpul 1 tahun, berapa itu? Baru 120 juta ya, 10 juta. Nah, berarti
kita tidak bisa sampai pada cita-cita kita, impian kita, kalau kita mau berada di zona aman. Ya, yang menanya zona aman itu pegawai negeri zona aman. Saya bersyukur kalau teman-teman di sini sudah ada pegawai negeri. Itu alhamdulillah rezekinya itu. Zona aman itu karyawan. Karena sudah dapat gaji dari bosnya, mungkin 2 juta, 3 juta sudah aman. Mungkin juga pekerja-pekerja yang mendapat gajian seperti itu zona aman. Ini zona 95% dimiliki oleh manusia di dunia. 95% dimiliki manusia di dunia. Nah, hanya 5% orang tidak mau berada di zona aman. 5% ini mau berada di zona tidak aman. Nah, tapi saya mau bertanya kepada Bapak Ibu, antara dua ini yang namanya zona aman dan tidak aman, siapa kira-kira yang mau berada di zona tidak aman? Angkat tangan. Tidak ada yang mau? Bapak Ibu, dikatakan zona tidak aman itu kalau kebetulan dia sudah punya gaji 10 juta, tetapi dia merasa tidak aman, Kak. Saya ini harus kasih naik jadi 20 juta. Dia juga merasa tidak aman, saya harus kasih naik jadi 50 juta. Hah? Dia juga mengatakan, saya tidak aman, saya mau naik 100 juta. Ada nggak orang yang punya jiwa seperti itu di sini? Atau mau nggak 100 jutaan? Sekarang saya pertanyaan berikutnya, yang mau berada di zona tidak aman angkat tangan. Masih tidak ada yang mau. Padahal zona tidak aman itu adalah zona yang tidak merasa aman dirinya kalau hanya dapat angka 3 juta setiap bulan. Dia mau lebih daripada itu. Itu namanya zona tidak aman. Ya? Oh, begitu ya. Tapi masalahnya, saya biarkan saya jalan ya. Nah, Bapak Ibu sekalian berbahagia, saya sedikit berdiri karena saya tidak berada di zona aman lagi. Saya mau di zona tidak aman. Orang yang berada di zona tidak aman itu keinginannya tidak puas dengan hanya dapat angka-angka tertentu setiap bulan. Katakan misalnya setiap bulan saya sudah dapat gaji dosen saya, mungkin 5 juta saya sudah puas misalnya. Oh, kalau begitu tidak usah Mas, saya cari-cari rezeki yang lain. Tidak usah, Mi, karena dia merasa aman. Padahal di luar sana ada pula mengatakan kalau Anda ambil peluang ini, Anda akan dapat 20 juta, 30 juta sebulan. Itu namanya zona yang tidak aman karena dia merasa saya tidak mau cuma 10 juta. Saya mau dapat 20 juta, saya mau dapat 40 juta, 50 juta. Yang mau dapat 100 juta siapa? Nah, baik sekali. Bapak Ibu, saya terus terang aja. Kalau saya berpikir zona aman, berarti saya harus dosen. Saya harus dosen bahasa Inggris, bahasa Arab. Surat teruskan aja itu dosen. Tapi masalahnya saya punya anak itu ada 10 anakku. Nah, dan tentu kan cucu juga kadang-kadang butuh oleh-oleh dari kakeknya dong. Cucuku sudah 11. Jadi cucu saya udah 11. Nah, tapi karena saya merasa zona tidak aman, saya harus mencari jalannya supaya saya punya kantong ini berisi. Setiap cucu datang, kakek. Masalahnya kalau kakek tidak punya duit yang hanya zona aman saja, akan habis itu terkuras. Kalau misalnya dapat 5 juta mungkin sebulan, sudah dipakai beli beras sekian, sudah dipakai beras sekian, ada mie listriknya sekian, ada harga air lidirnya sekian, tinggal 1 juta mungkin. Nah 1 juta ini datang cucunya 11. Nah membaginya itu gimana? Maka saya tidak merasa berada di zona aman karena zona aman selalu saya direngek-rengeki sama cucu. Nah
Oleh karena itu saya berpikir saya harus keluar dari zona aman menuju zona tidak aman. Sudah mulai paham zona tidak aman? Ya. Nah, sekarang siapa orang yang mau hanya berada di zona aman? Angkat tangan. Artinya mau hidupnya lebih daripada apa yang biasa didapat. Betul. Kenapa? Karena kita tidak bisa dapat mobil mewah kalau hanya itu terus setiap bulan. Kita bisa dapat mobil mewah kalau tiba-tiba hari ini kita dapat mungkin baru 10 juta, tapi besok bonus kita bisa menjadi 30 juta, lusa menjadi 70 juta, nanti bulan depannya sudah 100 juta, nanti 3 bulan, 4 bulan ke depan sudah 500 juta. Nah, inilah yang saya ceritakan, sangat penting sekali kita cuma punya paradigma. Nah, paradigma kita, ada satu perusahaan yang bagus sekali datang ke Turki, yang perusahaan itu adalah perusahaan yang memberikan kepada kita sebuah peluang untuk sehat dan sejahtera. Untuk sehat dan sejahtera ini kita sudah ditawarkan satu produk, kombinasi produk, mana itu tadi yang warna biru itu. Nah ini, sebelum kita cerita panjang, saya dulu demokan produknya, karena ini produk tidak dimakan, tidak diminum. Ada nggak berani berdiri di depan saya satu orang, kita demokan produknya? Satu dulu lagi. Nah, kasih begini tangannya, kasih begini di belakang, ya, biar dilihat oleh orang banyak. Ini begini ya, supaya dilihat oleh Pak Desa juga, dilihat oleh Bapak Ibu. Kasih kuat. Ini masih goyang, masih lepas. Nah, sekarang kita tempelkan ini supaya kita lihat apa hasilnya. Produknya gini. Produk ini ditempel-tempel. Sebelum ditempel, ini warna bentuknya. Saya tempelkan di belakang, belum ditempel. Ini belum ditempel, ya. Baru dilengket, belum ditempel. Kita tunggu barang kira-kira beberapa detik saja. Insya Allah. Kita mau tes apakah sudah kuat benar ini bapaknya. Ini tak goyang ini. Tepuk tangan dong. Apa yang Bapak rasakan? Begitu kuat, tidak terpengaruh, tidak begitu merasa beban berat. Saya naik ya. Sudah ya? Ringan ya? Nah, ada lagi orang kedua bisa tampil. Oh ya. Ini produk ini memberikan kepada kita bagaimana menguji kelenturan. Ini tolong digeser supaya videonya juga nyambung ke anu. Ya, ya. Nah ini ya. Nah. Ini kita uji kelenturan. Sebelum kita tempelkan, saya akan tanya kepada beliau. Kalau sakit bilang sakit ya. Ya bilang sakit kalau sakit ya. Kayaknya lentur kini. Lentur ke saya jiwa ini lentur. Lentur sekali ini. Saya lentur. Ada yang kaku. Saya kaku ini. Jangan. Oh. Tapi lentur toh kuliah ini badannya ini. Saya tahu ini lentur. Jangan diperkuat dulu. Relax saja ya. Pak siapa dengan apa? Pasang. Pasang kalau saya tarik ke belakang bilang kalau sakit-sakit ya. Sakit. Jangan aja. Sakit. Sakit. Pernah Paris mau kangen mi? Iya.
Sakit, makan apa? Sakit? Anak ini. Terus sakit? Ini pasang. Ini akan lebih tidak sakit kalau saya pasangkan ini. Tapi ini lentur. Enggak apa-apa, saya ganti anunya. Saya ganti apa istilahnya? Pelakunya. Nanti perannya. Nanti sebentar saya tes dengan cara yang lain. Ya. Ini kertas hanya dipegang oleh beliau. Pegang baji. Nah sekarang kita tunggu dulu. Ini menguji keseimbangan. Kita uji keseimbangan beliau. Sama tadi perlakuannya tetap angkat tangan. Sebenarnya pernah 40 tahun mau orang kaya. Sudah mulai berkurang. Angkat tangannya. Jangan ditahan lagi. Ini saya pamit. Oke. Baik. Oleh karena sudah ikut berada di panggung ini, saya kasih hadiah selembar. Selembar ini harganya selembar 100.000. Ini bisa dipotong-potong seperti ini. Jadi kalau mana sakit ditempel. Beliau karena bersedia berada di panggung ini, kita kasih. Baik, orang ketiga yang saya mau uji dulu adalah oke gini. Ada orang paling gini di sini, bisa di sini. Atau ada di sini orang yang mengeluh keluhannya kakinya mungkin sakit. Oh iya ya, baik. Baik, duduk masuk di sini. Biasa sakit. Ini saya akan potong-potong, sekian potong. Kalau guntingnya ya? Hah? Nggak ada mas. Jadi ini saya potong 4. 1, 2, 3, 4 ya. Ini dipotong 4. Nanti saya tempeli di daerah yang bermasalah. Ini sakit ya? Di sini juga ada yang sakit. Oke. Ini daerah mana saja sakit. Angkatnya sini.
Ya, mana lagi sakit? Bagaimana lagi? Oke. Boleh saya minta? Ini kertas yang ini sebetulnya sebelum kotor, ini bisa untuk dipakai terapi bagi mereka-mereka yang ada balang-balang di ini. Bukan. Yang berubah dari ini jadi putih. Apa namanya? Bukan. Apa namanya? Orang yang berubah kulitnya. Iya, iya. Itu ini direndam, dimasukkan ke air yang didih. Didih 100%, kemudian setelah itu didiamkan. Ya, bukan dimasak, tapi setelah selesai dimasak, diberhentikan baru dimasukkan ini sampai dingin airnya. Udah, jangan terlalu banyak. 1 lembar ini untuk 1 gelas lah. 1 gelas. Lalu kemudian dimasukkan ke dalam alat semprot. Alat semprot ini baru disemprotkan itu bagian belang-belang. Kira-kira 4-5 kali sehari rutin. Insya Allah itu akan berubah kulitnya menjadi kulit yang insya Allah lebih baik. Insya Allah. Baik. Kita duduk dulu. Bapak Ibu sekalian berbahagia. Nah. Bapak Ibu sekalian berbahagia, ini produk yang pertama dari Turki. Produk kedua kita adalah produk namanya vitamin B12. Ini vitamin B12. Produk ini dikenal dengan produk sapu jagat dari perusahaan. Alhamdulillah. Oke. Bisa teknis. Supaya tidak terlalu jeda, saya hanya sampaikan ya. Seandainya bisa di teknis. Ya, ini produk namanya produk Penis Night Blue, biasa disingkat dengan PNG. Ya, kalau ada orang misalnya dari flu sampai stroke bisa diobati dengan obat PNG. Dari flu sampai stroke. Kalau seandainya ada orang tidak bisa jalan, dia dibawa ke sini, kita boleh terapi di sini. Hah? Sakit apa beliau? Bisa jalan. Stroke. Oh, cuma dibawa lahir. Bukan. Terus ada di Lestari. 4 tahun. Oh. Ada juga orang yang punya keluhan sakit jantung dan asma ada nggak? Ya.
Siapa? Desa. Oh iya. Oh nanti itu nanti mama yang akan beli. Hah? Nanti kan ada tempatnya. Nah biasanya kalau istri saya ada Kalau dia Serina di tempat. ya? Ya? Hipertensi, kalau hipertensi. Oh disimpan di sini. Gitu. Teman saya terus 100 tensi. Nah. Baru. Tapi ada juga orang yang biasa kalau keluar dari rumahnya kelihatan seperti bumi ini bolak-balik gini. Ya. Oh, itu orang anemia, kurang darah. Obatnya itu ini. Kamu salah. Ya seperti saya pasang di sini. Ini produk namanya vitamin B12. Vitamin B12 plus ini vitamin B12. Vitamin B12 ini adalah vitamin yang lengkap. Ditempel hanya di belakang daun telinga. Kalau ada orang yang masalah apa namanya darah atau apa ya, masalah apa lagi biasa? Yaitu aliran darahnya kurang normal atau anemia. Tapi masuk. Ayah, kalau ada orang asam urat, ada orang yang bermasalah masalah HB. Apa nih? HB-nya kurang. HB-nya kurang, ini dia pakai di sini. Kenapa? Ini produk satu titik ini bila ditempelkan di belakang sini itu seperti dia makan sayur berkilo-kilo. Dia seperti makan buah-buahan juga berkilo-kilo karena ada vitamin C-nya di sini. Dan orang kelihatan akan lebih energik dengan menggunakan vitamin B12. Makanya kalau saya mau jalan jauh, saya harus pasang dulu vitamin B12. Seperti saya datang dari Makassar dan hari ini karena ada beberapa kegiatan saya harus pasang ini. Ini adalah menjaga imun. Kemarin ada penyakit COVID-19. Itu obat COVID-19 adalah ini. Ini produknya PNG Penicillin Glue. Lalu kemudian produk keduanya adalah vitamin B12 plus. Ini vitamin ada di sini vitamin B3, ada B12, ada vitamin B1, ada vitamin E, ada vitamin C, ada asam folatnya. Jadi asam folat. Jadi biasa ada orang apa itu menempel barangnya saja. Ada yang mengatakan headset. Bukan headset. Ini obat, ini terapi. Jadi kalau ada orang yang mau kelihatan kuat energi jalan apa? Ini pakai ini. Ibu-ibu yang biasanya banyak keluhan-keluhannya, ya. Ini juga bagi mereka yang kebetulan mau merawat janinnya dalam kandungan agar tumbuh subur, sehat perkembangannya, dia pakai vitamin B12. Ini memperbaiki janin. Juga menyuburkan, ya, juga menyuburkan. Lalu kemudian Bapak Ibu sekalian berbahagia, ini kata orang Turki, ini kan produknya dari Turki. Kalau Turki, mengapa orang-orang Indonesia biasanya kalau lahir bayinya ada yang memabiat, ada yang sumbing? Karena kekurangan asam folat. Asam folat itu dari sayur. Bila sayur kita masak di atas 40 derajat Celcius, itu akan hancur. Dan pada saat hancur, kebiasaan Indonesia, kalau dingin sayurnya, masak lagi. Setelah dia masak, tambah hancur lagi. Maka kata beliau, akibat dari itu asam folatnya hilang. Maka orang Turki makan sayur itu tidak terlalu masak. Supaya kita punya janin keluar dari perut ibu, itu dalam keadaan fisiknya baik, harus punya asam folat yang baik. Tapi jangan khawatir, kalau tidak bisa kita makan sayur banyak, cukup tempelkan di belakang ini sama dengan berkilo-kilo sayur kita makan. Bisa dipraktek. Tadi sudah dapat itu. Jadi ini satu biji. Ini satu biji harganya 25.000. Ini harganya 25.000 satu biji. 250. Kalau ada orang yang memang mau seperti itu, boleh ditempelkan 25.000.
Ini Pemakaian dalam berapa hari Pak Ustaz? ini satu kali 24 jam. Jadi satu hari satu malam ya. Harus dua itu Pak Ustaz, harus Kalau dua. mandi di Bagus, rumah. bagus. Biar satu nggak apa-apa. Tapi supaya seimbang. Kalau mandi jangan dikasih sabun. Karena kalau dikasih sabun meleleh. Nah, produk yang ketiga kita adalah ini. Nah, ini produk yang ketiga. Ini namanya Gentleman Night. Ini Gentleman Night ini adalah dipakai untuk lelaki. Untuk menambah apa? Menambah staminanya. Supaya bisa Tetapi produk ini tidak mengganggu jantung. Ini merawat jantung. Ini yang paling bagus. Biasanya kan ada produk. Nah, produk ini tidak dimakan, tidak diminum, cuma ditempel saja. Ini produknya. Di mana ditempel? Dua tempat tempel. Tempelan pertama, tempat tempelan pertama ditempel. Nah, kenapa ditempel? Supaya mengontrol jaringan-jaringan sel pembuluh darah terutama jantung. Jadi ini memperbaiki jantung. Karena biasanya seorang yang mau kuat, tetapi kuat jantungnya tidak tahan. Maka hati-hati meminum obat-obat kuat yang bisa mengganggu jantung. Ini tidak dimakan, tidak diminum, hanya ditempel, tapi mendatangkan energi dan memperbaiki jantung. Bagus ya? bagus. Tidak ada risiko. Yang paling Kenapa? bagus sih. Nah, tapi ya ini kandungannya ada mocha, ada ginger, ada beberapa unsur yang ada di dalamnya sangat bagus. Nah, lalu kemudian ada pasangannya namanya Ladies Night. Untuk perempuan itu ya. Ladies Night. Ladies Night ini sangat bagus buat ibu-ibu. Kenapa? Karena ibu-ibu itu juga perlu perbaikan hormonnya. Masa bapak-bapak yang kuat ibu-ibu tidak sehat? Maka harus seimbang. Ya, bapaknya sehat, tapi ibunya juga harus sehat. Ini ditempel di mana? Ini ditempel di bawah pusat untuk memperbaiki satu, memperbaiki hormon perempuan, yang kedua memperbaiki libidonya, yang ketiga dia juga memperbaiki jantungnya dan banyak dia perbaiki termasuk gula darah. Saya sebagai bukti ini istri saya yang matanya kelihatan.